Sahabat Pi Network, jumpa lagi dengan saya Simon Petrus Taneo, di channel Pi Network Indonesian Community. Apa kabar kalian para sahabat Pi Network, para subscriber dan para pionir tentunya? Oke, di samping kalian menonton video saran dari saya ini, kalian bisa bantu like, subscribe, bagikan dan komen agar channel Pi Network Indonesian Community selalu berkembang dan konsisten dalam membagikan informasi terupdate seputar Pi Network Cryptocurrency. Pi Network Update, Pi melawan Bit Standar, dan lihat bagaimana Pi melompat dari $300 ke $1.000. Ketika Nicholas Kokkalis, pendiri resmi Pi, merilis white paper Pi pada 2019, targetnya adalah BTC. Dengan cara ini, kita harus mempelajari dinamika dan tren BTC untuk mengukur nilai jaringan Pi. Beberapa orang mungkin mempertanyakan bahwa jaringan Pi tidak mengambil rute BTC, tetapi kami tidak dapat menyangkal bahwa jaringan Pi benar-benar ingin mereformasi BTC dan membuat blockchain baru yang nyata. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah perkembangan nilai BTC, dan dari sini kita bisa melihat nilai jaringan Pi. Beberapa waktu yang lalu, saat pasar kripto jatuh, jumlah alamat BTC yang hilang mencapai angka tertinggi dalam 20 bulan, dan total nilai pasar sektor kripto hampir dibelah dua. Analisis menunjukkan bahwa bull kripto kemungkinan akan tetap berada di sela-sela mengingat ketidakpastian makroekonomi dan peraturan di berbagai negara. Tapi ini tidak terjadi. Faktanya, penurunan cepat BTC tidak jarang terjadi dalam sejarah, melalui perkembangan BTC selama lebih dari 10 tahun. Kita bisa melihat nilai Pi. Secara historis, BTC juga telah mengalami beberapa penurunan cepat. Pertama kali pada bulan Juni tahun 2011 adalah periode perintis untuk BTC. Pada saat itu, ada beberapa platform perdagangan BTC, dan hanya pedagang paling berani yang berani terlibat dalam perdagangan BTC. Tidak ada lebih dari 10.000 pionir BTC di dunia. Melihat ke belakang, Anda dapat melihat perbedaan antara jumlah perintis yang mengirim 10.000 orang dan 10 juta orang setelah pengembangan jaringan Pi selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan seringnya naik turunnya BTC karena kurangnya likuiditas pada saat itu. Dalam kasus konsensus mengering, BTC pernah naik dari sekitar $0,95 menjadi $32. Setelah itu, turun menjadi $2 pada bulan November, penurunan penuh sebesar 94%, penurunan terbesar yang pernah tercatat. Dan rekor itu masih bertahan sampai sekarang. Mengapa dapat dilihat bahwa jaringan Pi tidak terdaftar secara membabi buta? Saya hanya bertanya, apakah Anda berharap dapat melihat bahwa jaringan Pi seperti ini? Kedua kalinya pada bulan Desember tahun 2013, setelah diperdagangkan tepat di atas $200 sebulan sebelumnya, garis lurus berikutnya mencapai $1.151 pada tanggal 3 Desember. Sudah 4 tahun sejak BTC dikeluarkan, dan jumlah peserta konsensus belum melebihi 100.000 orang di seluruh dunia. Mari kita semua kembali dan berpikir bahwa Pi Network telah dikembangkan selama kurang dari 3 tahun, dan konsensusnya hampir 30 juta. Banyak orang mengatakan bahwa ada terlalu banyak koin Pi dan lebih sedikit BTC. Mari kita hitung BTC, ada total 21 juta pengguna, kurang dari 100.000 orang, dan nilainya $1.000 AS. Pi jaringan saat ini memiliki 30 juta orang, tetapi ada kurang dari 20 miliar koin. Perbedaan antara 100.000 dan 30 juta. Dan masih ada beberapa negara yang secara legal dapat menambang dengan energi. Untuk ketiga kalinya pada bulan Desember tahun 2017, BTC berkinerja sangat baik, dengan harga naik hampir 20 kali lipat, hingga $18.000, tetapi dengan cepat turun menjadi sekitar $13.000 setelah tertinggi baru, turun 29%. Itu terus memburuk pada Februari tahun 2018, jatuh di bawah $7.000 dan berkisar antara $6.000 dan $10.000 selama 9 bulan ke depan. Bernilai kurang dari $3.300 per Desember tahun 2018. Dari Desember tahun 2017 hingga Desember tahun 2018, BTC turun sebesar 83%, yang merupakan pasar mata uang. Apakah ini akan menjadi kasus untuk jaringan Pi? Akankah Nicholas tidak mempelajari pelajarannya? Keempat kalinya untuk menarik kembali BTC. Dari tanggal 10 Maret tahun 2020 hingga awal pandemi global pada tahun 2020, investor menimbun uang tunai dan aset likuid, dan jatuhnya pasar saham mendorong jatuhnya BTC. Dari tanggal 10 Maret BTC turun hingga tanggal 12 Maret dari terendah $7.900 menjadi $3.000.
Namun, paket stimulus berikutnya dan QE tak terbatas yang diluncurkan di Amerika Serikat dengan cepat membuat uang mengalir ke pasar kripto. Pada tahun 2021, BTC telah didorong ke $68.000 AS, termasuk banyak pondok B yang tumbuh secara eksplosif. Pada April tahun 2021, pendapatan penambang BTC telah mencapai titik tertinggi baru. Pada tanggal 2 April kesulitan penambangan BTC juga mencapai rekor tertinggi, dan pasar penambangan terus memanas. Selanjutnya, Coinbase, pertukaran HB terenkripsi terbesar yang memenuhi syarat di Amerika Serikat, mendarat di pasar Nasdaq, dan listingnya tidak diragukan lagi menyuntikkan dorongan ke seluruh pasar pertukaran HB terenkripsi. Harga BTC naik semua. Dengan regulasi pertambangan dan perdagangan di China daratan pada bulan Mei, serta kemajuan kebijakan regulasi di berbagai negara, pasar kripto mengantarkan penurunan yang dalam. Dari di atas $60.000 hingga sekitar $30.000, memahami saham dan blockchain berarti memahami pasar. Sampai sekarang, BTC hampir setengahnya, dan pasar beruang mungkin akan datang. Meskipun turun hampir 50% kali ini, itu masih tidak seburuk penurunan 80% dan 90% dalam sejarah. Dan BTC telah mengantarkan sedikit rebound dalam 2 hari terakhir, apa artinya? Semakin banyak orang yang mendambakan kehidupan digital, dan jaringan Pi diperkirakan akan mencapai $1.000 di masa depan. Saya pikir alasan utama mengapa Pi dapat mencapai harga ini segera adalah karena aset jaringan Pi berubah dari murni spekulatif menjadi penyimpan nilai. Menurut pendapat saya, ini akan membuatnya unik di antara saudara-saudara kriptonya. Pi Network berada pada tahap yang unik. Dari pengambilan risiko hingga aset digital global yang menghindari risiko, Pi Network terlalu banyak menyimpan untuk menggantikan emas dan menjadi agunan dan barang global. Jadi harga BTC pada tahun 2025 dapat melebihi $1 juta karena penggunaan global kripto HB masih dalam tahap awal. Saya pikir Pi Network telah mengenkripsi HB dan mengambil pangsa pasar global sebagai jaringan penyelesaian global, jadi mengirim $1.000 AS hanyalah permulaan. Semoga bermanfaat informasi ini dan jangan lupa dukung channel Pi Network Indonesian Community, channel terupdate setiap hari khusus Pi Network Cryptocurrency. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen ya, teman-teman dan selamat menambang. Jangan lupa pencet petir.